الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مصداق رحمة الله عدد ما في إملا صلاة وسلام دائمين بذكره على صحبه نعيد تعلما وتقديما تشكرا وتسيرا ونفع والانتفاع بالبدء واستغفر ورسالة بسنة رسوله ودعا إلى هدى ودل الخير ابتغاء وجه الله ومرضه قربه وصحبه وصحبه محمد وآله سبحانه رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma fi imillah salatan wa salam daimain bila kalam wa ala alihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu yaitu pengajian tahunan di mana kita menjelang berbuka puasa. Semoga apa yang kita niatkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahas salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kita semoga kita keluarga besar kita Rasulullah wa Qur'an selalu beramal syafaatnya di dunia akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita masuk ke kitab yang saya bawa ini yaitu sunnah-sunnah di dalam puasa Ramadan, maka sebagai mukaddimah yaitu sesuatu yang mudah dicerna oleh akal. Yaitu apa? Kalau untuk urusan dunia, maka setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Misalnya panjenengan saja lah. Ini kekuatannya beda-beda dalam hal kekuatan dunia. Contoh, Mas Sulis suruh ke pasar ngangkat 50 kilo beras. Kuat enggak? Mikir, wah, wis tuwek saya. Masih kuat, Masya Allah. Masih kuat. Terus bapaknya baru datang. Langsung loncat saya. Jenengan kalau disuruh ke pasar ngangkat beras 50 kilo kuat enggak? Kuat. Ya. Jadi untuk urusan dunia ini ada kuat ada tidak. Kalau untuk dunia kuat atau tidak ini tergantung dari otot. Contoh lagi supaya memudahkan permasalahan ini ya. Kita lihat pelari maraton 42 km ya. 2 jam 15 menit kuat. Nah, kalau kita sekarang suruh lari 2 jam berturut-turut 45 km, enggak kuat kita. Kalau pelari yang sudah terlatih kuat itu maraton 2 jam. Kita kalau 45 km 2 hari 2 malam karena tidak terlatih ya enggak. Nah, sekarang itu kalau urusan dunia, tapi kalau untuk urusan ibadah kepada Allah itu bukan otot. Bukan otot. Coba contoh. Orang yang hadir sholat subuh berjamaah itu rata-rata orang yang sehat, kuat, pemuda atau sudah mbah-mbah rata-rata? Ya sebagian besar sudah tua-tua. Ya kalau secara logika pakai hukum dunia, mestinya yang lebih kuat adalah muda-muda. Mestinya masjid ini lebih penuh dengan orang muda, bukan yang tua-tua. Tapi kenyataannya tidak terbalik. Nah, berarti apa? Ternyata orang tua ini ya lebih kuat beribadah, lebih kuat dibandingkan anak-anak muda karena kalau untuk beribadah ukurannya adalah bukan otot kalau beribadah. Apa? Orang yang sergap ibadah, yang kuat ibadah. Contoh-contoh Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan, kalau setiap hari Imam Syafi'i ini setiap hari bulan Ramadan 1 kali khatam Quran. Kalau Ramadan 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Kuat. Padahal kalau mestinya orang-orang yang jauh lebih muda dari Imam Syafi'i harusnya lebih kuat. Imam Syafi'i aja kuat. Nah itu loh. Sekarang Ben jawab. Apa sih istilah dalam ilmu syariat seseorang ini kuat ibadah? Itu istilahnya apa? Dia punya apa? Ya pastilah. Semuanya kalau ibadah kan pasti berdasarkan iman. Selain iman itu dia diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu benar. Ya, seseorang ini untuk kuat ibadah ini apa? Perlu taufik. Ya, perlu taufik. Coba lihat kalau di Quran surat Hud 88, wa ma taufiqi illa billah. Yaitu apa? Taufik ini yaitu adalah pertolongan dari Allah ini yaitu yang namanya taufik ini apa? Yang memberikan hanya Allah Subhanahu
wa taala. Sedangkan definisi taufik yaitu taufiki khalqu qudratit taati fil abdi. Apa itu taufik? Kemampuan yang diciptakan oleh Allah untuk dapat kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya energi yang kuat eh, untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya taufik. Nah, taufik ini hinggapnya bukan cuma di anak muda, hinggapnya bukan anak tua. Ya, tidak. Nah, hinggapnya kepada siapa? Kita bahas. Nah, sekarang kita kepingin kuat ibadah. Kepingin setiap hari 5 kali sholat 5 waktu. Kepingin baca Quran yang banyak. Kepingin ini, dan sebagainya. Nah, tapi permasalahannya ternyata kekuatan kita ibadah itu diberikan oleh Allah yang namanya taufik. Monggo, monggo Pak Haji. Monggo. Yang namanya taufik. Ternyata berarti apa? Kepingin nggak kita punya taufik? Jawabannya pasti kepingin. Seperti kepingin nggak tahu kita misal walaupun kita sekarang usia 60 tahun, kita bisa jalan kaki 50 kilo, kepingin, kepingin. Ya orang kan kepingin kuat terus, pengen rasa terus, saya enggak. Nah sekarang kalau kita pikiran kita mau mendapatkan amal soleh yang banyak, berarti kita harus kuat ibadah. Nah sedangkan kuat ibadah tersebut itu adalah namanya taufik. Dan taufik tersebut yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah berarti apa? Bagaimana caranya kita punya taufik? Sehingga kalau kita punya taufik, kita kuat ibadah. Nah, salah satu cara yang terbesar yaitu mendapatkan taufik, istilahnya kekuatan untuk ibadah, tidak lain tidak bukan man fataha ala nafsihi baban niatan solihatan fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiki. Disebutkan siapa orang yang selalu mempunyai niat-niat yang baik, niat-niat yang baik. Saya mau ke masjid, niat untuk salat berjamaah. Saya masjid untuk niat mengaji. Saya niat masjid untuk zikir. Saya niat masjid untuk itikaf. Saya niat ke masjid untuk sedekah dan sebagainya. Itu namanya niat baik. Setiap orang yang mau melakukan amal soleh didahului dengan niat baik. Jadi mau amal soleh tapi didahului dengan niat baik, maka apa yang terjadi? Fatahallahu lahu. Maka Allah membukakan baginya sab'ina baban min adwabil taufiki. Allah akan membuka 70 pintu taufik. 70 pintu taufik. Berarti kalau ada orang niat baik, berarti dia diberi kekuatan oleh Allah untuk mengerjakannya. Kebaikan tersebut. Contoh. Sekarang puasa Ramadan. Tadi malam rata-rata sudah niat puasa tuh. Ya enggak? Bagaimana kita rasakan? Ya, biasa aja tuh. Kita bisa nahan lapar, bisa nahan ngelak. Ya enggak? Biasa kita bisa menjaga pandangan. Kenapa? Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan puasa ini. Kenapa? Tadi malam kita niat baik. Coba. Bukan Ramadan, hari biasa coba. Ya, jenengan tidak niat puasa, besoknya jenengan gak niat puasa. Coba lihat. Jam 8, jenengan kira-kira udah perutnya udah pucuk gitu enggak gitu. Cacingnya wis ngawi-ngawi. Itu ora turun mlebu iki. Ya enggak? Coba jenengan gak niat puasa, dilarang makan, minum, jenengan dimasukkan misalnya naudzubillah min dzalik, cuma contoh ya, dimasukkan satu tempat di penjara, enggak ada makan, enggak minum, makannya nanti maghrib, tapi enggak pakai niat. Rasanya piye? Mau mati enggak kira-kira? Waduh, biung. Mana ya? Karena enggak niat. Sehingga tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak kira-kira? Karena enggak niat. Nah, berarti kalau kita malas dan sebagainya, bagaimana supaya kita ini kuat ibadah? Banyaklah niat baik. Banyaklah niat baik. Saya hari ini, nah niat baik itu dimulai kapan sekarang? Saat pertama kali bangun tidur. Begitu bangun tidur, ya, kita baca doa bangun tidur dan sebagainya. Nah, setelah kita baca kursi, kita niat, ya Allah hari ini saya kepingin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya Allah hari ini saya kepingin baca Quran. Ya Allah hari ini saya mau baca zikir sekian kali. Sekian jumlahnya, sekian. Saya hari ini mau sedekah. Saya hari ini mau begini. Baca niat baik semua. Apa keuntungannya? Apa yang kita niatkan tersebut, pasti kita dapat pahala. Karena niat ini sudah dapat pahala. Kalau dilakukan dapat tambahan pahala. Ya. Apa manfaat utama pertama? Manfaat pertama itu apa? Kita jadi kuat. Karena sudah niat. Manfaat kedua apa? Kita dapat pahala. Nah, seandainya kita niat
pagi-pagi saya kepengen baca 5 juz. Kita udah dapat pahala 5 juz. Seandainya kita baca cuma 2 juz, maka kita tetap dapat pahala yang 2 juz itu pahala dan niat kita 3 juz itu dapat pahala juga sebagai tambahan. Nah, sebagai contoh ada waktu besok diambil hisab ya di Tanbihul Ghafilin. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masulah. Yaitu ada seseorang yang dihisab, dia ngambil catatannya dari sebelah kanan, berarti ini orang soleh. Di catatannya dilihat, duh, saya ini punya pahala haji, saya punya pahala umroh, saya punya pahala jihad dan sebagainya, banyak sekali. Lalu dia bilang, protes sama Allah, ya Allah, eh, ini bukan buku saya ya Allah, bukan buku saya, salah. Saya hidup nggak pernah haji, nggak pernah umroh, nggak pernah jihad dan sebagainya, salah ya Allah. Lalu mengatakan apa? Ya bulan itu punyamu. Sungguh itu banyak, aku nggak mungkin keliru nyarikan catatan seseorang. Tapi kok ada pahala haji, ada pahala umroh, sedangkan aku nggak pernah. Ya memang kamu secara dohir nggak pernah haji, nggak punya umroh. Tapi dulu kan kamu pernah niat. Ya Allah, kalau engkau berikan panjang umur, sehat afiat, ada rezeki, saya mesti umroh ya Allah. Dengan kesempatan. Kalau engkau memberikan ini, saya mesti umroh, saya mesti ini. Sehingga atas niat baikmu tersebut, engkau sudah mendapatkan pahala. Itu dahsyatnya niat. Lalu berikutnya, ada seorang alim keluar dari desanya. Kenapa? Ya, desanya udah kelaparan. Dia kepingin mendapatkan sesuatu. Orang alim ini nggak punya uang juga. Di tengah perjalanan, dia melihat gunung pasir yang begitu tinggi. Dia berkata, ya Allah, kalau saat ini gunung pasir ini engkau rubah berupa makanan gandum. Gandum kan bahan dasar roti itu. Maka niscaya ini gandum tersebut yang milikku akan aku bawa pulang ke desaku untuk aku sedekahkan untuk kaum pendudukku yang kelaparan. Cuma itu toh, ya gandum tetap gandum, pasir tetap pasir nggak rubah. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat pencatatan amal, catat orang ini yaitu mendapatkan pahala sedekah sebesar gunung berupa gandum kepada orang-orang yang lapar. Belum lakukan, baru niat sudah. Nah, maka dari itu niat ini sangat penting. Sehingga kalau kita baca buku-buku salaf semuanya ya, mulainya dari bab niat dulu, babul niat. Jadi niat ini pengaruh sekali. Ya. Nah, sehingga dikatakan dalam riwayat hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung dari niat. Kita tadi malam nggak niat puasa Ramadan, sekarang nggak ada pahalanya walaupun kita tidak membatalkan puasa. Kita nanti sholat maghrib nggak niat, walaupun sama gerakannya, walaupun 3 rakaat sama, walaupun kita baca khatam Quran, nggak niat sholat maghrib, niat sholatnya nggak sah, karena nggak niat. Ya, seperti itu. Dan apa-apa yang kita hasilkan, dapatkan dari ibadah kita, banyak sedikitnya tergantung dari apa yang kita niatkan. Nah itu. Jadi contoh ya, yang hadir pengajian ini katakan adalah 20 orang. Nah, masing-masing setelah selesai pengajian ini nanti pahalanya beda-beda. Ada yang dapat, kalau misalnya seandainya diukur ya, ada yang pahalanya dapat 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 1 ton, ada yang 1.000 ton. Beda-beda. Padahal ngajinya sama, waktunya sama. Bedanya banyak di niat. Coba lihat. Kalau kita tadi datang ke sini, niatnya untuk mempelajari ilmu agama misalnya. Man hadara majlis ilim afdalu min sholati rakatain. Siapa saja yang hadir di majelis ilmu, untuk belajar, maka pahalanya lebih bagus daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Kita tadi niat ngaji nih, lebih bagus daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Nah sekarang jujur aja, bisa nggak kita satu hari sholat sunnah 1.000 rakaat? Sulit. 1.000 rakaat, pahalanya wallahu alam. Kenapa? Karena niat. Kalau nggak niat nggak dapat. Nah itu. Lalu kita niatnya itu apa? Untuk datang menunggu waktu sholat. Kita datang duduk masjid, niatnya untuk menunggu waktu sholat. Waktu sholat kan masih lama tuh, jam 6 katakan. Orang yang dalam riwayat, orang yang hadir di masjid, salah satu niatnya untuk menunggu datangnya waktu sholat. Sejak dia niat itu, sampai datang waktu sholat, maka dia diganjar orang yang sudah sholat. Jadi sholat. Ya, terus nggak pernah berhenti. Jadi coba lihat. Kalau kita tadi niat, pengajian ini dimulai katakan tadi 5.15. Maghrib jam 6. Berarti kan 45 menit tuh. Begitu kita tadi niat, saya niat untuk menunggu datang waktu sholat. Selama 45 menit, senajan kita duduk, layak, santai, kita seperti orang sholat.
selama 45 menit. Sedangkan kalau kita menyengaja untuk sholat 45 menit, dur, dur, orang mandek, kuat gak kira-kira? Kuat enggak? Kuat enggak? Gak usah dijawab, udah ngerti. Ustadznya juga gak kuat. Podo-podo. Ini karena apa? Perannya niat. Perannya nih, niat. Contohnya lagi, kita datang di sini masjid, niatnya untuk iktikaf. Ya, iktikaf. Ini kalau belum iktikaf, ayo kita niat iktikaf ya. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunatan iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi taala. Orang yang kalau sudah niat iktikaf, maka selama dia duduk di masjid, niat iktikaf nih, walaupun dia tidur, pahalanya ngalir terus. Walaupun dia tidur, walaupun tidak melakukan apa-apa, asalkan bukan maksiat. Pahalanya. Apa sih pahala iktikaf tersebut? Coba lihat, ya. Coba lihat ya. 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 Manik takaffa fuaqa naqatin faka'an nama aktaqo nasamatan. Barang siapa yang beritikaf, maksudnya kalau itikaf kan pasti di masjid, tempat lain nggak bisa itikaf, musola nggak bisa dipakai itikaf, rumah nggak bisa. Ya, siapa saja orang yang iktikaf yang memakan waktu 2 kali memerah susu onta, maksudnya 2 kali memerah susu onta paling berapa detik lah? Ya enggak? Jadi kalau kita misalnya 2 kali memerah susu onta, katakan 5 detik aja ya enggak? Kalau 1 jam dibagi 5 detik berapa? Berapa, Vin? Hah? Heeh. Hah? 300. Berapa? Berapa? 1 jam? Kebanyakan deh. 1 menit aja dah. 1 menit dibagi 5 detik berapa? 60 dibagi 5 berapa? Hah? 12. Ya. Coba kita ini karena kita apa? Koncei ya. Siapa orang yang iktikaf di dalam masjid maksudnya ya, selama di antara 2 kali memerah susu onta, berarti kan memerah susu onta paling satu kali perahan kan 5 detik. Berarti kalau kita iktikaf di masjid 1 menit aja, berarti kan seperti sudah 12 kali memerah susu onta. Apa disebutkan? Disebutkan fakaan nama aktako nasa matan. Pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Nah, kalau ada hadis yang memerdekakan seorang budak, 100 budak dan sebagainya, kita bingung standarnya bagaimana nih. Kalau misalnya sholat berjamaah 27 derajat, ngerti kita. 25 derajat, ngerti kita. Ya, kalau misalnya pahala sedekah dapat menutup pintu neraka, ngerti kita. Dari bisa menyembuhkan kita, ngerti kita. Tapi kalau ada pahala memerdekakan budak, kita nggak ngerti. Apa tuh satuannya budak tersebut? Nah, mari kita pelajari. Budak ini orang bisa menjadi budak, ya, lewat berbagai cara. Salah satunya dulu di kabilah bangsa Arab ini kan fanatisme tinggi. Kalau perang, yang kalah ini kalau hidup itu jadi budak. Jadi budak. Misalnya kita perang, orang ini misalnya ini cuma contoh ya. Saya misal perang sama Pak Haji misalnya. Pak Haji kalah, hidup, saya ambil Pak Haji dari budak saya. Ngapunten Pak Haji ya. Ini cuma contoh. Budak itu bagaimana? Saya perintah kerja harus manut. Semua gajiannya buat saya. Jenengan cuma kalau saya mau pelihara jenengan cuma kasih makan minum cuma hidup. Begitu jenengan sudah loyo saya jual sudah. Paribasanya apa? Kalau punya kuda. Punya apa? Keledai. Istilahnya ngapunten seperti hewan. Jadi kalau sudah budak hidupnya sudah enggak punya kebebasan. Ya tergantung tuannya mau ngapain terserah, tuannya mau ngapain terserah. Ya terserah sudah. Nah, sehingga kalau orang menjadi budak, tentu dia kepengen merdeka nggak kira-kira? Kepengen. Tapi untuk memerdekakan diri mahal. Tergantung misalnya penjenengan masih rosok kuat, harganya saya masih harga. Oh kalau mau jenengan bebas sama saya bayar 20 miliar. Misalnya lo ya. Tapi kalau sudah tua keriput, 3 juta we lah. Karena udah nggak kanggu istilahnya. Tinggal istilahnya gitu ya. Enggak. Paham maksudnya ya? Budak ini mahal. Nah, sehingga si budak ini kan nggak punya penghasilan. Bagaimana dia punya uang? Sehingga kan budak kan bisa dapat zakat. Ya orang semua kerjanya punya tuannya enggak. Nah, tiba-tiba ada aja seseorang ini dengan dermawan memerdekakan budak. Seperti dulu Sayyidina Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dimerdekakan. Oh,
Kamu tak memerdekakan mau enggak? Kira-kira jenengan kalau misalnya jadi budak, karena terkekang, ada orang yang dermawan, membeli jenengan, ngasih tuannya, sejumlah uang sesuai dengan harga jenengan, jenengan bebas. Senang nggak kira-kira? Pasti senang, karena dia merdeka. Nah, berarti apa? Yang namanya kalau pahala memerdekakan budak, itu namanya seolah-olah dia pahala sedekah nyawa. Paham? Karena budak manusia nyawa. Sedekah nyawa ini nggak bisa dihitung. Ada yang jual nyawa enggak kira-kira? Enggak ada. Semiskin, mohon maaf ya, semiskin-miskinnya orang. Dia nggak mungkin, aku nyawaku tak tolong lah. Ayo, kasih jenengan kasih 10 juta buat bunuh aku. Enggak ada yang mau. Walaupun dia nggak punya apa-apa, nyawanya nggak dijual. Berarti kalau ada pahala memerdekakan budak, berarti dia seolah-olah sedekah nyawa. Sedangkan sedekah nyawa, enggak ada yang tahu nilainya berapa. Berarti kalau ada pahala memerdekakan budak, ini pahalanya istilahnya apa ya? Priceless. Nggak bisa dihitung. Priceless. Nggak bisa dihitung besarnya. Hanya Allah yang tahu. Nanti orang-orang yang melakukan amaliyah yang di situ ada pahala memerdekakan budak, besok hari kiamat kaget. Loh, ini pahala apa kok gede banget? Pahala apa yang gede banget ini? Dia nggak tahu, ini merdekakan budak. Nah, padahal iktikaf di masjid 1 menit saja sudah membebaskan beberapa budak tadi. 1 jam. Jadi pastikan kita setiap masuk masjid niat iktikaf. Itu sudah ditulis itu. Kalau itu di masjid ini iktikafnya niat nazar, dilipat gandakan, iktikaf wajib. Nazar tu iktikaf fi hajal majid matutu fi ta'ala. Nawaitu al-itikaf amangzor, itu baca itu. Itu niat iktikaf yang wajib itu. Ya, masuk masjid baca itu dimanapun. Nah, apalagi niat iktikafnya Ramadan, mudhoafun dilipat gandakan. Ya, maka dari itu yang belum niat niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunatan iktikaf fi hadzal masjid mabduntu fi lillahi taala. Nah, setelah kita niat ini sudah mengalir pahala kita sedekah, sedekah nyawa, sedekah nyawa, sedekah nyawa seperti itu. Ya. Setiap kali. Nah, langkah ruginya kalau kita masih sholat Jumat, kita datang jam setengah 12, pulang setengah 1 jam, enggak niat iktikaf, enggak dapat. Enggak dapat. Paham? Paham sampai sini? Nah, ini semua tergantung daripada niat, ya. Nah, saya dulu punya pengalaman. Saya dulu pernah pergi ke satu tempat ziarah Nabiullah Hud di Yaman Selatan gitu. Waktu pergi saya sama guru saya Habib Umar bin Husin Segal. Beliau punya satu kitab kecil itu niat pergi ziarah Nabiullah Hud. Kitab kecil. Nah, begitu beliau baca, saya niat ini untuk ini. Lama banget. Walhasil wallahualam ada berapa puluh niat yang dia baca. Seperti itu. Contoh. Ada orang soleh. Datang tamu. Assalamualaikum. Dia balas tapi pelan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga baru Assalamualaikum warahmatullah. Terdengar. Ternyata tamunya temannya. Begitu dibuka, kenapa kamu tidak membalas salam saya pertama? Kamu dengarkan? Dengar. Saya balas. Tapi waktu salam pertama, saya ini sedang menoto, nyusun niat-niat baik untuk menerima tamu. Sehingga begitu salam kamu ketiga, baru saya siap menerima kamu karena saya sudah noto niat-niat untuk baik untuk menerima tamu. Wah, ini orang soleh. Apa niatnya? Pertama, saya mau mengamalkan hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal akhir fayukrim dha'ifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamu. Saya dapat pahala memuliakan tamu. Padahal kalau dalam riwayat orang yang memuliakan tamu ya, yang di mana tamu dia ini kenal, dia kenal. Kenal? Maka dia seperti memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang memuliakan tamu yang dia tidak kenal, ya kalau di Arab itu banyak tamu nggak kenal sebagai musafir, karena kan kotanya kan kota Padang Pasir, kota dia tempatnya. Sehingga orang-orang sana yang punya kelebihan ekonomi punya rumah pavilion untuk tamu, nggak kenal, ya nggak kenal. Barang siapa yang memuliakan tamu yang dia tidak kenal, maka seperti memuliakan aku Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, saya pengen muliakan tamu. Kedua, saya ingin niat sedekah. Loh, kok bisa? Ya paling dia keluarkan air minum. Kan dapat pahala sedekah.
Apalagi ada kacang dan sebagainya. Tapi pahala sedekah ini besar sekali. Niatnya. Saya niat untuk dakwah. Oh, kok bisa untuk dakwah? Ada tamu kita ajak dakwah. Ya tanya tadi malam sholat apa? Tadi malam sholat subuh di mana? Oh, saya nggak sholat subuh berjamaah. Jangan tinggalkan. Pastikan berjamaah. Ini kan dakwah, ajakan kebaikan. Eh, jadi dia niatkan niat yang baik, yang baik. Sehingga dia mendapatkan pahala dari rumah tamu ini sesuai dengan apa yang diniatkan. Tetapi, ya kalau saya tanya jenengan semua, maka saya tanya, Mas Sulis, jenengan pergi ke masjid ini niatnya berapa? Coba niatnya berapa? Satu apa? Oh, kita bensinnya wis entek iki. Sudah tinggal udah nggak kuat mikir. Oh, nggak dengar. Ya wajar, wajar. Bensinnya sudah habis ya enggak? Tadi ngisinya pertalite apa pertama? Ayo, wis ora usah dibahas, ora usah dibahas. Urusan negara ya. Pak, jenengan Pak. Mas jenengan ke masjid niatnya berapa? Ayo coba. Satu. Apa? Ayo satu apa? Tuh, dua. 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 Ah. 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 Mentok sudah. Ya enggak? Ayo sekarang, Mas Ivan, niat ke masjid untuk apa? Tadi 8, yuk. Ah. Lagi. Ah. Tuh, 3, mentok. Nah, berarti pahalanya dapat 7, sesuai dengan apa yang dikerjakan, pahalanya dapat 3 sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kita ini kalau suruh niat amal soleh banyak mentoknya. Mau nggak? Kita ini ke masjid, dapat pahala niatnya ini 100 niat. Mampu nggak nyebutkan 100 niat kira-kira? Nggak mampu. 1000 niat mampu nggak kira-kira? Ini jawabannya ini. Berarti sudah ngeliat TikTok ini. Nah, berarti kalau supaya kita niatnya banyak, maka gini, saya pergi ke masjid. Pertama, niat untuk apa? Menjalankan sholat fardu. Kedua, menjalankan sholat sunnah. Untuk itikaf. Untuk menunggu datangnya waktu sholat. Untuk amal jariah. Ya, untuk berzikir. Ya, untuk berzikir. Untuk thalabul ilmi. Ya, untuk apa lagi? Untuk menasihati dan dinasihati. Ya, untuk memberi petunjuk dan memberi petunjuk. Dakwah kan memberi tunjuk. Ya, ini kan 10, udah mentok nih kita. Maka kita tutup niat kita dengan apa? Kalau bahasa Arabnya ya, nawaitu kama nawa salafus soleh, nawaitu kama nawa futbuz zaman, nawaitu kama nawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawaitu ma ahadu bihi ilmullah min solihin niat. Yang 10 tadi tambah, ya Allah saya niat gandul kalau bahasa Jawanya, gandul, derek sebagaimana niat-niat soleh yang pernah diniatkan oleh orang-orang soleh zaman dulu. Siapa? Ya, Imam Syafi'i ke, Imam Malik, ya Imam Nawawi, Sayyidina Fakih Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf. Orang-orang itu ahli niat semua. Bahkan buku niatnya tebal-tebal semua. Niatnya ini. Yang kedua, saya niat juga sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang ulama zaman sekarang. Dapat kita. Misalnya Imam Syafi'i niatnya 100, kita dapat dia 100 karena kita gandul. Lalu saya niat juga niat soleh yang sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW pernah niatkan. Ya. Kalau kanjeng Nabi niat ya kamil. Sempurna. Lalu yang terakhir apa? Saya niat yaitu niat apa? Niat soleh yang diketahui oleh ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas. Bahkan di surat Kahfi itu, coba ya. Itu ilmunya Allah diandaikan loh ya. Seandainya laut ini apa? Tinta, lu kita ngambil pohon-pohon batang sebagai tulis, terus kita nulis ilmunya Allah sampai kering lautnya tersebut, joki meneh ilmunya Allah belum selesai. Berarti apa? Kalau kita sudah niat tutup seperti itu, berarti apa? Amalan kita ini ternyata yang kita lakukan, yang kita dapat jauh lebih banyak. Kenapa? Niat kita ini ditutup kekurangan niat kita dengan niatnya orang yang soleh zaman dulu, yang sekarang niat soleh kanjeng Nabi, niatnya yang diketahui oleh ilmunya Allah. Sehingga niat tersebut membesarkan yang kecil, membesarkan yang kecil,
Ya, kalau salah mengkecilkan yang besar. Contoh-contoh. Uang sekarang 2.000 banyak sedikit sih kira-kira? Ya, ini relatif ya. Ya, kalau orang semua mengatakan sedikit. Ya, ini kan kecil, tapi kita niatnya baik. Ya Allah, dengan 2.000 ini saya kepingin amal jariah. Dia masukkan ke masjid. Kebetulan lagi pembangunan. Ya, katakan dapat 2.000 nih, katakan 1 on semen. Katakan, semennya nempel. Semennya nempel ke masjid. Ya, ingat ya, tidak mungkin ada 1 juta kecuali ada 1 rupiah. Ya enggak? Berarti dilihat secara kesatuan. Paham maksudnya? Ya, mobil Mercy harga 5 miliar. Kalau nggak ada anginnya, yang isi angin 10.000, jalan nggak kira-kira? Jalan. Mesinnya yang canggih nggak jalan. Kenapa? Angin. Nitrogennya nggak ada. Jadi jangan anggap 5.000-nya. Jangan anggap 10.000-nya. Tapi itu merupakan satu semen yang kita beli dari 2.000. 1 on katakan. Itu satu kesatuan jadi masjid. Kalau nggak ada mesin cacat sedikit, jelek. Maka selama masjid itu dipakai untuk sujud, dia dapat pahala sujud. Selama masjidnya dipakai untuk apa namanya, itikaf dapat gitu. Kalau ngaji dapat pahala ngaji. Semua dapat semuanya. Yang kecil jadi besar karena niat. Tapi ada yang besar jadi kecil. Karena niatnya salah. Ada bangun masjid. Wah, ini masih bangun masjid kelihatannya entek 5 miliar. Saya punya 2-3 miliar. Biar jadi masjid. Dia datang ke takmirnya, panggil. Sini, kurang berapa? 3 miliar. Saya punya. Ini 3 miliar, ambil. Bangun masjid. Wah, matur manur. Sebentar. Di sini. Wartawan. Sorot wartawan. Ini sumbangan dari saya 3 miliar. Jangan lupa, saya nomor 3 partainya. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Ini dari saya. Maka dari itu, pilih saya. Saya dermawan. Wah, ini saya kasih 5 juta. Besar uangnya 3 miliar. Tapi niatnya salah. Habis. Nggak ada artinya. Jadi niat tersebut bisa membesarkan yang kecil, bisa menghancurkan yang besar. Karena salah niat. Oh, peran niat ini besar sekali. Paham maksudnya? Ya. Dulu kan pernah terjadi tuh. Waktu pil-pil apa tuh, ngasih bangun jalan, begitu nggak kepilih, jalan dikeletek mana tuh. Ya, caplas tuh. Ya ini dia dananya besar, tapi habis. Kenapa? Karena salah niatnya. Sehingga kita ini apa? Orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu, orang tuanya ini mengajarkan niat sebelum beribadah seperti orang tuanya mengajarkan suratul Fatihah kepada si anak. Saking penting. Jadi terkadang kita mengajarkan anak Fatihah. Ayo Fatihah. Kalau kita nggak bisa ke apa namanya? Ke TPA. Ayo ngajarkan sholat. Benar-benar. Tapi kita sebagai orang tua nggak pernah mengajarkan niat kepada anak. Padahal ini apa ya? Asas, dasar penting. Karena setiap amal ini tergantung dari niat dan apa yang kita dapatkan ini apa? Tergantung daripada apa yang kita niatkan. Seperti itu. Mas Rizky paham nggak ngajinya apa tadi? Mas Rizky? Paham ya? Nah, jadi ada satu riwayat hadis disebutkan ya, niatul mukmin khairum min amalih. Niatnya orang mukmin ini lebih bagus dari amal yang dilakukan. Amalnya biasa tapi menjadi besar karena niatnya bagus. Berarti kalau seandainya kita ini setiap amal kita walaupun sedikit kalau mau besar pastikan kita sebelum beramal banyak-banyak memasang niat soleh. Sedangkan kalau kita sudah niat soleh satu saja maka kita diberikan 70 taufik. Monggo Mas, monggo. Masuk silakan. Monggo silakan. Kita diberi 70 taufik. Taufik itu apa? Kekuatan untuk beribadah. Berarti setiap orang yang sudah niat amal soleh, berarti apa? Dia seperti kuat untuk melakukannya, karena sudah niat. Apalagi kalau kita mau melakukan ibadah yang besar. Bertahun-tahun kita nunggu, uangnya besar. Ibadah haji. Oh, kalau nggak niat yang benar, wah, rugi besar. Ya, sehingga kalau ada orang mau pergi haji, umroh yang jauh, mahal, tenaga, biaya, jangan keliru niat. Kalau niu keliratnya, wah, saya besok mau jadi calon wali kota nih. Kalau tidak ada hanya, enggak beres nih. Waktu dia daftar haji, karena apa? Noyak titel H. Nah, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa? Apa? Seperti itu.
Ya, dulu ada satu orang yang satu kitab ya. Eh, dia itu ini tentang babul kibir, sombong. Ada satu orang kedatangan tamu, dia baru pulang haji. Kebetulan hajinya kalau nggak salah yang ketiga. Waktu tamu datang, tamunya tersebut kan sunnah ngasih oleh-oleh. Lalu dia minta anaknya, nak tolong ambilkan oleh-oleh untuk tamu bapak dari haji yang ketiga. Pengumuman. Setelah dia ngomong seperti itu, maka pahala haji yang pertama, kedua, ketiga dihapus sama Allah. Karena sombong. Nah itu hati-hati. Ya hati-hati. Jadi hendaknya kita hati-hati. Nah, jadi niat ini sangat penting sekali, sangat berpengaruh sekali. Begitu ya. Ini kita seperti biasa 5-7 menit sebelum takjilan kita buka forum musyawarah tanya jawab. Monggo silakan. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Allahu alam. Kalau untuk ke depan bisa, ke belakang kan sudah lewat. Ya. Jadi kita qadha. Ya, jadi ya Allah mulai sekarang sampai sisa umur saya, ke depan. Sampai sisa umur saya kepengen niat takwa kepadamu ya Allah. Itu dia. Takwa kan luas definisinya. Itu pertama kali kita niat seperti itu. Yang ke belakang kita sesali, ya sudah. Karena kita mendapatkan taufik dan hidayah, mulai sekarang saya yang ke depan. Seperti itu. Ya. Gimana kedua gimana? Ya. Hmm. Ya itu. Niat. Jadi punya niat kuat. Kalau kita nggak punya niat yang kuat ya nggak kuat. Karena niat ini akan menimbulkan kekuatan, kekuatan yang tidak ada hubungan dengan otot seseorang, dengan fisik seseorang. Ya seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Dulu saya pernah di satu masjid. Saya tidak sebut nama masjidnya ya. Masjid tersebut di depannya kali, depannya kali. Waktu belum ada Masjid Al-Mahdi, belum ada. Ya, waktu itu sholat duhur. Eh, Ternyata pagi-pagi di kali itu dibendung. Di bendung ada perlombaan lomba mancing lele. Waktu itu dicemplungi 1 ton lele. Yang paling banyak dapat hadiah mio. Wah, pardon, 1 kali itu dikurubungin orang mancing semua. Sampai bingung ikannya mau makan yang mana ini. Ya, karena saking banyak mancing. Waktu itu ajan duhur, waktu itu saya ajan. Begitu selesai ajan, saya nunggu iqomah, yang datang mungkin 3 gelintir, 4 gelintir kok. Dan itu udah tua semua. Rumahnya di seberang kali jalan. Berarti apa? Dia punya taufik kuat. Sedangkan yang mancing ini muda-muda semua. Gak kuat, masjid-masjid gak kuat. Begini terus di depan. Di depan kali gini terus. Mio, mio, mio. Gak kuat masjid-masjid. Lihat tuh. Taufik ini bukan karena fisik. Tapi karena Allah yang memberikan. Nah, seperti karena mbah-mbah yang tua tersebut niat. Kalau saya duhur, saya pengennya sholat masjid di masjid. Jadi Allah beri kekuatan, dorongan untuk dia masuk ke masjid. Nah itu dia. Nah, seandainya kekuatan ibadah sejalan dengan otot, mestinya ngisi masjid anak muda semua. Karena anak muda yang paling kuat. Itu dia. Mestinya. Itu ya. Nah, masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan. Nah, besok kita lanjutkan jam 5.15 ya. Yaitu tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, ya. Sebagai pendahuluan saja. Kenapa kita perlu tahu tuh sunnah-sunnah di bulan Ramadan? Yaitu disebutkan inna faridata as-salata wa zakati wa khairuhuma idalam tatumma tukmalu bitatawwi. Disebutkan sesungguhnya amalan fardu salat, zakat yang fardu dan selain keduanya berarti apa? Fardu semua.
Kalau bisa dikatakan, sesungguhnya sholat yang fardu, zakat fardu, puasa fardu, haji fardu. Kalau kita melakukan tidak bisa sempurna, kan sholat dituntut sempurna. Semua ibadah dituntut sempurna. Kalau tidak sempurna, maka sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Berarti kalau kita ini sholat fardu gak sempurna, bois ngawang dan sebagainya, maka perbanyak sunnah-sunnah di dalam sholat. Sehingga sunnah-sunnah tersebut bisa menambal kekurangan sempurnaan kita. Puasa juga. Kalau puasa kita tidak sempurna, ya maka pahala kita kurang banyak. Sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Contoh sholat puasa kita nggak sempurna bagaimana sih? Ya coba lihat. Kita puasa nih. Tiba-tiba jam 12 mau keluar udah ngeliat tudung saji. Masa apa ya? Ya pikirannya kan masih di syahwat. Ya, begitu badal badal asar, wis, takjilan, takjilan, mubeng semuanya. Seolah-olah semua padang takjilan pengen diborong semua ya enggak? Gorengan, opo, cendol, dawet, pengen, masih syahwat. Nah itu dia. Bahasanya orang-orang awam. Padahal kalau sudah buka, kena teh, kena gorengan satu, wis mendem sudah. Nah, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 2 menit lagi kita azan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Silakan, silakan.